Yo guys, masih bersama Doyok Disokin yang pada kesempatan kali ini akan merangkum sebuah film pembalasan dendam berjudul Extreme, rilisan tepat pada tahun 2021 ini. Dimana film ini mengisahkan pembalasan seorang adik pada kakaknya yang sudah berkhianat. Dan tanpa banyak spoiler di awal, meskipun ini juga konten spoiler, cus dah langsung aja kita masuk ke alur ceritanya coy. Film dibuka memperlihatkan Max, si pembunuh bayaran yang sudah dianggap sebagai adik oleh pria bernama Lucero, sedang menjalani tugas terakhirnya di sambil menelpon si anak, yang mana Max akan pensiun dari pekerjaannya dan mereka akan pindah rumah menuju ke markas mafia Kolombia. Lucero menyuruh Max menunggu di bawah dan ia akan menemui ketua mafia Kolombia bernama Romeo seorang diri. Di sana Lucero memberi uang pada Romeo karena mendukung ayahnya yang akan menjadi presiden perkumpulan para mafia yang kita sebut saja namanya Conclave. Yang mana Romeo di sana meminta agar anaknya menjadi bendahara di Conclave tersebut. Di perjalanan menuju markas mafia Kolombia, si ayah yang bernama Ricardo ditemani anak angkat yang sekaligus asistennya bernama Maria. Lalu kagetlah Romeo ketika membuka tas. Ternyata isi tasnya adalah kepala anaknya sendiri yang dibunuh oleh Lucero. Mendengar gaduh, sontak Max menghampiri Lucero dan menembak satu persatu para mafia Kolombia tersebut untuk membantu Lucero. Haus kekuasaan, selain anak buah mafia Kolombia, tanpa belas kasih Lucero pun membantai semua karyawan yang bekerja pada mafia Kolombia di lab tersebut. Karena di luar rencana, Max berkata bahwa semua tak sesuai rencana. Namun Lucero berkata bahwa orang Kolombia mempermainkan mereka. Karena pekerjaan terakhirnya sudah usai, Max yang sudah sangat dekat dengan Lucero sebagai adik kakak pun mengucapkan kata-kata perpisahan. Dan Max pun beranjak pergi menemui anaknya untuk pindah rumah. Bertemu anaknya, Max di sana tos pukul-pukulan yang sudah menjadi kebiasaan mereka, serta berterima kasih pada asisten yang sudah menjaga anaknya. Di sisi lain, Ricardo yang sudah tiba memarahi Lucero anaknya bahwa tugasnya hanya memberi uang dan tak seperti ini. Di sana pula Ricardo menyesal karena telah mengirim Lucero ke Jepang. Bukannya belajar kesetiaan seperti Yakuza, malahan ia hanya menjadi orang yang selalu ingin adanya pertumpahan darah. Sudah sekongkol, Lucero menyuruh si Jepang untuk membunuh anak buah ayahnya, di mana hal itu membuat Maria pergi dari sana. Lalu Lucero mengatakan bahwa ia iri pada Max yang bukan darah daging ayahnya, namun si ayah memberi rasa hormat padanya. Dan Lucero berlanjut, si ayah ingin ditembak di kepala atau jantung. Ayah berkata kepala, namun Lucero menembak ayahnya sendiri tepat di jantungnya. Saat anak Max bermain gitar, tiba-tiba orang suruhan Lucero datang bertujuan untuk membunuhnya. Namun Max melakukan perlawanan. Hingga akhirnya Max pun ditembak oleh Finito, anak buah Lucero. Finito yang menganggap Max telah melakukan hal fatal pada kakaknya di masa lalu, yang padahal bukan Max pelakunya. Dengan tega ia membunuh anak Max tepat di depan mata kepala Max itu sendiri. Dan Finito meledakkan bom di rumah Max untuk menghancurkannya dan tubuh orang di dalamnya. 2 tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan pemuda bernama Leo yang menjadi pengedar narkoba untuk menunjang ekonomi keluarganya. Dan temannya bernama Danila. Tak jarang mereka suka mengintip orang yang berolahraga di balik jendela garasi, walau mereka tak tahu di dalam itu siapa. Tiba di rumah, Leo memberi uang pada si ibu tanpa si ibu tahu itu uang dari mana. Di hari ulang tahun adiknya pun, Leo memberikannya sebuah hadiah. Tak lama Leo ditelepon bosnya bernama Jaro bahwa ia harus mengedarkan narkoba di bar bernama Charm, wilayah kekuasaan mafia Rusia.
Karena hal itu, Leo pun dihajar dan diperingatkan agar tak mengedarkan di wilayah kekuasaan mereka. Lalu orang yang dianggap mati bernama Max pun tiba di sana dan lekas menolong Leo. Dan orang yang suka Leo intip di garasi selama ini adalah Max itu sendiri. Saat ingin pergi, Leo pun ditarik masuk oleh Max. Saat diobati, Leo berkata soal gitar buluk yang menjadi pajangan di garasi Max, yang mana hal itu membuat Max teringat pada anaknya yang sudah tiada. Di sana pula Leo berkata bahwa ayahnya juga sudah tiada. Makin mendalam mengingat anaknya, Max pun akan membalaskan dendam pada orang yang telah membunuh anaknya itu. Di sebuah bar Cina, Finito dan si Jepang membunuh para penjaga di sana. Finito pun menyandra wanita karena tak ada orang yang memberitahu di mana papasan berada. Sampai-sampai ia membunuh salah satu pengunjung di sana. Hingga muncullah papasan yang ternyata seorang wanita. Dalam video call, Lucero meminta dukungannya untuk menjadi presiden di konklav. Namun papasan menolak dan membuatnya harus terbunuh di bar miliknya sendiri. Saat menyetor uang, Leo berkata bahwa uangnya hanya sisa sedikit karena para Rusia mengambilnya. Padahal Leo mengentitnya. Saat Max memainkan gitar anaknya, datanglah Leo menyetem gitar buluknya itu. Beranjak pergi, Leo meminta agar Max mengajarkannya bela diri, yang mana Max menyanggupi dan mengajarkan hal itu pada Leo. Leo memberi nomor teleponnya, lalu tos seperti Max dan anaknya dulu. Satu sisi Maria yang masih hidup dengan keahliannya melacak keberadaan Lucero yang telah membunuh ayah angkatnya. Di sisi lain, Lucero menyuruh anak buahnya untuk memprovokasi mafia Rusia seolah-olah mereka diserang dan membela diri, agar kebusukan Lucero membunuh papasan tak diketahui konklav. Lalu Leo kembali ditelepon untuk mengedarkan narkoba di wilayah orang Rusia, namun ia menolak. Tiba malam hari bertemu Jaro bosnya, Leo pun kabur. Sayangnya, Leo tertangkap, kemudian karena menghindar tak menjalani perintah, ditambah si Jaro sudah tahu kalau Leo mencuri sebagian uangnya, tangan Leo ditaruh di antara pintu mobil dan si Jaro melukai tangannya itu. Saat Max membersihkan gitar anaknya, Danila menghampiri dan menanyakan pada Max keberadaan Leo. Namun di sana Max tak tahu. Sontak Max menghubungi Leo. Dan bertemulah mereka di sebuah gereja. Di sana Leo bercerita bahwa Jarolah yang melakukan, dan ia menjadi pengedar semata-mata hanya untuk menunjang ekonomi keluarganya. Lalu saat Leo menolak dibawa ke rumah sakit, Max menelpon Maria. Bertemunya Maria, Max diingatkan bahwa konklav akan mengadakan pertemuan seminggu lagi, di mana hal itu adalah waktu mereka menunggu selama ini untuk membalaskan dendam pada Lucero. Dan Leo pun dibawa ke rumah Maria. Malam harinya, Max menemui Jaro di bar charm wilayah orang Rusia untuk membalaskan perbuatan Jaro pada Leo. Saat anak buah Jaro datang, salah satunya yang mengenali Max seketika pergi bagai melihat malaikat maut. Di sana Max menginterogasi Jaro, disambi menghajar yang lain. Di satu sisi membela Leo, Max memperdalam lacakan bos besar di sana yang tak lain dan tak bukan adalah Lucero. Dan Max mendapatkan nama Urquiza yang membuat dirinya makin mendekati Lucero. Tiba di rumah Maria, Max memintanya untuk memeriksa nama Urquiza. Lalu ia mengajak Maria berlatih. Bertemunya dengan Finito, Jaro mengatakan bahwa Leo yang dijadikan provokator untuk mafia Rusia memiliki seorang rekan yang menghajar dirinya serta yang lain. Di mana nama Max yang disebutkan Jaro membuat Finito kaget bahwa yang ia kira selama ini sudah mati, faktanya masih hidup. Lalu entah apa alasannya, Jaro pun dibunuh oleh Finito rekannya sendiri. Dan Finito mendapat alamat Leo dari mbak-mbak di sana. Di sisi lain saat ingin pulang, Leo diperingati Maria bahwa para mafia pasti mengincar rumahnya. Dan benar saja, di depan rumah Leo ternyata ada yang mengamati dan langsung dibunuh oleh Max.
Max meminta agar ia masuk lebih dulu, namun Leo mengelak. Dan hancurlah hati seorang Leo ketika melihat keluarga yang ia sayangi tewas terbunuh semuanya. Tak lama Max pun masuk menembaki mereka dan bertarung melawan Finito. Sayangnya saat itu Max tertusuk. Lalu Leo sempat ditahan menembak Finito oleh Max, tapi karena tak tahan melihat keluarganya tewas semua, Leo pun menembaki ke arah Finito. Bikin keselnya lagi karena dia amatiran, Finito pun berhasil kabur coy. Saat lukanya diobati Maria, Max mengatakan bahwa ia gagal membunuh Finito, yang mana hal itu membuat Maria seketika kesal padanya. Namun perlahan amarah Maria meredam ketika menenangkan gejolak batin yang Leo hadapi, di mana mereka semua menjadi korban dengan pelaku utama yang sama-sama menghancurkan ketiga hati mereka yang sudah memisahkannya pada keluarga masing-masing. Tak tega melihat Leo yang bernasib sama, Max pun mencukur brewoknya. Lalu Maria bercerita tentang masa lalu saat menyelamatkan Max dari ledakan, namun diakhiri dengan kalimat untuk menghindar melawan musuh yang sudah mengkhianati mereka. Geram mendengar hal itu, Max berkata bahwa melarikan diri bukanlah gayanya. Waktu berjalan, Maria berhasil meretas telepon Urquiza. Namun dalam informasi itu, Finito meminta bala bantuan pada Urquiza untuk membunuh Max, si mantan pembunuh bayaran di tempat ia berada. Mendengar adrenalin yang mantap, dengan senang hati Max pun akan menyambut meriah mereka semua di garasinya. Menuju Urquiza berada, Maria memberi informasi bahwa Urquiza adalah pemilik klub yang menjadi kedok untuk menutupi aktivitas pencucian uang milik Lucero. Dan tiba di lokasi dengan dingin tanpa rasa takut sedikit pun, Max mulai menghabisi anak buah Urquiza. Usai pembantaian, Max memberi handphone dan pesan pada Urquiza agar menyampaikannya ke anak buah Lucero. Dan Max mengambil uang Lucero sebesar 98 juta euro. Sempat mengira mafia Rusia yang melakukan, namun Urquiza berkata bukan. Di mana handphone dan pesan Max ke Urquiza disampaikan ke anak buah Lucero agar ia langsung menyampaikan pada bosnya. Max yang berhasil membawa uang Lucero pun mulai diobati Maria dan Leo memberikan biusan. Lalu usai mengatakan sampai bertemu beberapa hari lagi pada Dimitri, presiden konklav saat ini, Lucero meminta agar menemui Urquiza secara langsung. Sempat kesal karena di hari ulang tahun putrinya tak bersama keluarga, namun kejadian ini tetap membuat Lucero harus mencari kejelasan secara langsung pada Urquiza. Usai mendapat ciri fisik orang yang mengambil uangnya, Urquiza pun dihukum untuk memotong lidahnya sendiri. Namun karena tak mau, dengan murka Lucero menancapkan pisau tepat di matanya dan mengambil ponsel di leher Urquiza. Lalu si Jepang sempat mengkritik Lucero bahwa kalangan mafia takut dengannya, namun karena kejam, mereka tak menghormatinya. Di saat Maria tertidur dan Max terbius, dengan gegabah Leo mengambil pistol Maria menemui Finito untuk membalaskan dendamnya. Maria yang bangun kaget melihat pistolnya tiada. Finito yang datang pun langsung menghajar Leo dan menanyakan di mana Max berada. Mendengar nama Max, si Jepang pun kaget dan akan memberitahu Lucero bahwa Max masih hidup. Bertepatan saat Leo ingin ditembak, datanglah Maria menabrak Finito dan dengan sigap membawa Leo ke rumah sakit. Rekan Finito yang membuntuti mengabarkannya kalau Maria ke rumah sakit. Lucero yang sudah tahu pun kesal pada Finito bahwa Max masih hidup.
Lalu si Jepang yang mencari Max mendatangi rumah Maria, dan tanpa sepengetahuan Maria, Finito diam-diam akan menculiknya dari rumah sakit tersebut. Di sisi lain, bak Rioni bertemu kawan lama sesama pembunuh, Max yang terluka dengan jantannya bertarung tanpa senjata melawan si Jepang. Kemudian Lucero dan anak buahnya tiba di markas. Tak lama Max menelpon Lucero tanpa bicara. Disambung nafas terengahnya menandakan ia akan datang menghampiri dengan penuh rasa dendam. Lalu dengan mobil bersama uang jutaan milik Lucero, Max dengan luka penuhnya menjenguk Leo ke rumah sakit. Dengan lemah, Leo mengatakan ia tak bisa menjaga semua keluarganya hingga mereka terbunuh. Juga sempat menyalahkan Max karena menghalanginya saat ingin menembak Finito di scene sebelumnya. Bak mesin pembunuh, Max pun menghampiri markas Lucero dan membantai seluruh anak buahnya. Max menaiki lift dan waktu yang Max tunggu selama ini pun tiba. Dan lebih jantannya lagi, dengan luka di sekujur tubuh, Max pun sempat-sempatnya menerima tantangan Lucero untuk bertarung pedang ala samurai. Dengan pengecutnya saat ingin terbunuh, Lucero menyuruh Finito keluar membawa Maria. Tak ingin Maria terluka, pastinya jagoan kita ngalah dulu coy. Lalu Maria melawan Finito, mendorongnya jatuh, namun ia tersandera lagi. Dengan ambisi kedua kalinya pasti berhasil membunuh Max, nyatanya malah Finito yang terbunuh oleh Max disambung Maria membela diri. Kini Max dan Maria bersatu menghajar Lucero tanpa ampun. Dan mereka menusuk kepala serta jantung Lucero secara bersamaan. Maria menaruh tongkat ayah angkatnya di kursi. Lalu di akhir film, Maria dan Max mengajak Leo hidup bersama dengan uang Lucero. Disambung Dimitri Conclave yang berterima kasih pada mereka karena menyingkirkan orang tak berguna. Hay que cuidar de los amigos. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video dengan editan sederhana ini sampai akhir. Mohon bantuannya dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Doyok disokin undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.